apa ejekan dulu, mereka diejek begitu. Oke. Jadi kalau demikian Bang Denny, Kristen ini memang kalah telak sama orang-orang Yahudi ya, sama orang Nasrani. Karena mereka disebutkan oleh Yesus dalam Bible, di Al-Quran juga disebutkan. Ya kan? Di Matius 5:20. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Yahudi dan orang Nasrani, katanya, orang Farisi. Nah, di Al-Quran juga disebutkan 3 agama samawi. Begitu kira-kira Ustaz ya? Di Al-Qurannya, betul? Iya. Yahudi, Nasara, dan Islam. Sekarang, pertanyaannya, Kristen ini yang didominasikan daripada Romawi ini, Bang Denny, sebagai orang-orang yang beragama, apakah pantas untuk Kristen itu mengabdi kepada Tuhan yang benar, sedangkan Tuhannya itu juga dibuat oleh manusia? Ya, kalau kita menyebut Tuhan kita dibuat oleh manusia, aku nggak setuju. Karena Tuhan Yesus itu memang Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan. Dia sudah ada sebelum semuanya ada, gitu. Cuma dia karena dia menampakkan diri dalam arti dia dilahirkan. Nah, orang-orang mengira keberadaan dia cuma pada saat dia lahir, padahal dia sebelum itu dia sudah ada sebelumnya. Sebelum semuanya ada, dia sudah ada bersama Bapa, gitu. Oke. Gini Bang Denny ya. Izinnya mualimku semuanya, Bang Ustaz Tata, Bang Andi, saya sebelumnya minta izin dulu sama guru-guru saya ini. Minta izin dulu. Nanti ini tugas Anda Ya. gantian. ya nanti kalian sambung Bang Andi, saya membuka-buka aja. Jadi gini Bang Denny. Selama pengamatan saya dengan Bible, tidak ada Tuhan itu pernah pura-pura. Ya, bahkan kalau tidak salah, pemahaman Trinitas ini Tuhan nongol di muka bumi, menjadi manusia. Kalau tidak keliru gitu. Nah, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Nabi Samuel, Nabi Yesaya, begitu juga Nabi Daud alaihissalam, dan Tuhannya Yesus itu memperkenalkan diri kepada manusia, menyatakan, akulah Tuhan, tiada yang lain. Begitulah juga dikatakan oleh Yesus kan, satu-satunya hidup yang kekal itu kalau mengenal Tuhan itu satu-satunya yang benar. Betul. Sekarang timbul kemudian pertanyaan, kalau sejak di New Testament itu, Holy Bible itu tiba-tiba Tuhan itu pura-pura dan tidak menyatakan diri kepada manusia, padahal dia sudah nongol di dunia, pertanyaannya kemudian yang timbul adalah, kenapa kamu mengabdi kepada Tuhan yang pura-pura? Gitu Bang Denny. Oh ya, sebentar aku mau Aduh, ini masak lagi ini orang sambil kerja. Sebentar ya, maaf ya. Sebentar. Oh no. Oh. Ya. Oke, saya ini itu aja. Ustadz lanjut. Sama Bang Andi lanjut. Itu aja. Enggak apa-apa Bang Denny, biar aja nanti sampai bila-bila gitu baru jawab. Kok enggak ada teman Kristen? Itu si Wahyu, aku Alfa Omega. Ini yang minta semua teman Muslim ini. Ini siapa ini? Dengan Atik ini. Gak apa-apa, gue nanya lagi Ustaz Tata biar Ya silakan Bang Andi. Ini ada yang mau naik tapi tidak tahu siapa ya. naikin aja. Ustaz masih mendengarkan Ustaz? Iya, Deng. Iya. Gimana, Deng? Ya, itu ada kan, ini sering ditanyakan, ini harus dijelaskan malam ini Pak Ustaz. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kan begitu. Kalau dia Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ini sering ditanyakan. Kenapa orang kafir itu sepertinya disayang, diberi harta berlebihan, sedangkan orang beriman itu banyak dimiskinkan, begitu Pak Ustaz. Di mana penyayang dan pengasihnya itu Pak Ustaz? Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim. Apa bedanya? Pengasih, penyayang. Allah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia, lagi Maha Penyayang di akhirat. Jadi Allah di dunia ini tidak mandang bulu, mau orang kafir, mau penyembah beringin, penyembah kuburan, apapun Allah tuh kasih.
Buktinya dikasih istri, dikasih harta. Bedanya, dunia ini surganya orang kafir. Sedangkan si jenul apa? Muslim. Kayak tawanan bagi muslim. Masya Allah. Inilah keadilan Allah. Kalau orang Islam kaya-kaya, orang kafir miskin, tidak adil Allah itu. Masa di dunia enak, nanti di akhirat masuk surga, kan gak adil. Makanya, biarlah dunia ini surganya orang kafir. Mereka tidak menyembah Allah, tapi diberi nikmat oleh Allah. Harta, kaya, semuanya. Tapi pada akhirnya, neraka mereka. Kita, seperti orang tertawan. Diberi kewajiban, diberi larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, haram, perintah, lakukan, kerjakan. Tapi pada akhirnya kita surga. Ya, jadi keadilan Allah. Walaupun kita itu beribadah, waktunya tidur enak-enak, Allahu Akbar, sholat. Ya, seakan-akan kan gak enak kan secara akal. Mereka tidur melulu, diberi harta oleh Allah, diberi istri yang cantik, diberi dunia. Tapi ingat, inilah surganya mereka. Sedangkan kita, kalau mencari enak, bukan di dunia. Keenakan untuk kita ini kekal nantinya. Dan ribuan kali lipat lebih nikmat. Istri, bidadari. Harta. Ya. Luasnya kita ini, kalau kita sekarang punya berapa hektar kita tanah di dunia. Ya, bahkan ada banyak orang yang tidak punya tanah. Tapi di surga nanti orang satu luasnya puluhan bumi. Coba. Dengan istana-istananya. Subhanallah. Gitu. Jadi jangan cemburu. Jangan cemburu kalau mereka kaya-kaya. Karena memang sekarang surganya mereka di dunia ini. Jadi intinya Pak Ustadz, kalau dapat harta bersyukur, kalau lagi ada ujian istighfar, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya, karena kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya Allah menciptakan kita ini liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Nanti balasannya surga. Kalau enak-enak dulu, ya gak ada. Orang enak-enak dulu tuh gak ada. Yang ada itu nyanyian itu berakit-rakit dahulu. Kan gitu. Oke Pak Ustadz, ada lagi yang sering ditanya orang mau masuk pabrik masih ngomongin Pak Ustadz, ada lagi yang sering di framing oleh mereka nih, terutama bosnya yang ada di luar negeri, si CP, David Wood dan semuanya itu mengatakan bahwa kalau Allah mau bersolawat, berdoa begitu, berarti ada Allah lain. Bagaimana sih pengertian Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat, dan kita bersolawat? Itu tolong dijelaskan Pak Ustadz, biar mereka paham dan masuk di kupingnya baik-baik. Silakan Pak Ustadz. Betul, penting itu. Karena dikatakan kita berdoa kepada, didoakan Rasulullah itu, Bang Andi ya. Ya, Allah berdoa kepada Allah katanya dia, kan begitu. Oh, begitu ya. Iya. Silakan Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Ingat, di situ ada 3. Allah, malaikat, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi solawatnya itu tidak sama. Solawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmat. Rahmat ya. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sedangkan solawatnya manusia, ibaratkan kita itu apa? Solawatnya kita itu ibaratkan memuji, gitu ya. Misalnya kita, Bang Handi nyalon presiden, jadi selamat ya Bang Handi jadi presiden. Sedangkan Bang Handi tanpa kita mengucapkan selamat, tetap dia presiden. Tapi kita sebagai rakyat yang baik mengucapkan selamat. Rasulullah tanpa disolawatin tetap ahli surga. Tapi karena kita umat yang baik tetap bersolawat. Dan ingat, semua para nabi kita solawatin, bukan hanya Nabi Muhammad. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu semua kepada semua para nabi. Isa alaihi salam. Isa baginya, alaihi baginya, salam keselamatan. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan, Tata kenapa nabimu diselawatin? Bukan hanya Nabi Muhammad, Dul. Tuh manusia yang kamu tuhankan, kami selawatin juga.
Isa alaihi salam, baginya keselamatan. Itu. Dikira cuma Nabi Muhammad kita selawatin. Semua coba. Ketika Bang Andi atau Bang Al Hidayah menemukan nama Nabi, pasti diakhirin AS alaihi Betul. salam, bukan Alaihi salam. Iya. Kalau yang di sebelah itu saya tambahkan sama dengan artinya hosana. Itu juga Oke, bukan host, bukan host ya, jangan di-framing ya, bukan bukan host. host. Sama dengan hosana itu ya. Itu salawat isinya. Semoga keselamatan dan seterusnya. Saya nggak mau bahas itu ya, kecuali ada Kristen. Ada lagi Pak Ustadz Jadi, yang sering di ini masih ada ya? Iya. Enggak. Jadi tak simpulkan, solawatnya Allah kepada Nabi itu bukan seperti solawatnya kita, tapi rahmat. Allah memberi rahmat kepada Rasulullah, gitu loh. Maknanya itu. Baca tafsirannya. Kalau malaikat memuji juga. Kalau malaikat sama seperti kita, karena Nabi Muhammad itu makhluk paling mulia. Sehingga jangankan manusia, para malaikat pun bersolawat. Masya Masa. Allah. Allahu Akbar. Mbak Nora, nanya dong. Apa kek ditanya gitu. Masa gue yang nanya terus? Saya sih banyak pertanyaan demi untuk edukasi ya, gitu ya. Ustadz Tata itu kalau nggak ditanya nggak mau keluar ilmu. Ini siapa? Udah abang aja nggak apa-apa. Motivator. Diwakili dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Pak? Mau nanya sama Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau untuk bersyahadat itu 5 bersyahadat itu siapa-siapa? Itu bisa kita nanya. Syahadatnya itu ya. Syahadat itu syahadatain ya, berarti syahadat dua. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Syahadat itu definisinya ikrarun wa bayan, pengakuan. Jadi syahadat itu jangan diartikan gini, kalau orang tidak tahu, biasanya, loh kalian kan bersaksi, emangnya pernah ketemu? Nah berarti tidak tahu makna syahadat. Padahal makna syahadat itu ikrarun wa bayan, pengakuan. Jadi saya mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah adalah utusannya Allah, Muhammad utusannya Allah. Itu doang. Tapi kalau syahadat yang diutamakan kan kita harus membaca, sebelum membaca memahami, dan kita sebelum memahami dapat rahasia. Nah, gini loh Pak Ustadz. Kalau syahadat diimani itu yang mana loh Pak Ustadz? 5 ya itu kan yang di situ kan ada 5 yang harus diimani kan itu. Ya satu pertama ya dirilah, yang kedua Adam, ketiga Nuh, Ibrahim, Isa, kan itu kan ada syahadatnya juga. Nah itu loh yang kita mau tanyakan. Kalau ya untuk diri ya jelas cuma kalau untuk ya syahadat yang diimani gitu, nah itu kan harus Bertanya aja ya, Bang, bertanya aja. nah itu ya kita bertanya itu kan ya itu. Maksudnya tuh gini, kita ini sebagai orang Islam punya rukunnya iman. Di antaranya iman kepada para nabi. Maka nabi yang wajib diimani, yang harus kita ketahui wajib itu ada 25. Tapi kalau bersyahadat itu bukan, syahadat itu untuk di zamannya masing-masing. Di zamannya Nabi Muhammad, umatnya ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di zamannya Yesus sih sama, Yohanes 17:3. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi syahadat untuk para nabi itu untuk umatnya masing-masing. Di zamannya Adam ya pasti syahadatnya beriman kepada Allah dan Adam utusannya Allah. Di zamannya Musa ya gitu. Tiada Tuhan selain Allah, Musa utusannya Allah. Tapi kalau Islam itu bukan syahadat ke nabi-nabi itu, mengimani bahwa ada nabi-nabi yang harus kita imani sebelum Nabi Muhammad. Maka dalam surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Oh, bukan itu. Makanya rukunnya iman itu ada 6 diantaranya beriman kepada utusannya Allah. Yang wajib diketahui ada 25. Cukup diimani, bukan bersyahadat. Gitu. Syahadat itu ikrar ya. Sebelum lanjut ini saya umumkan dulu ya. Teman-teman perlu tahu ini ada perkembangan baru. Yang kemarin ada dengarkan ada Mbak Tias yang baru mualaf disyaratkan oleh Banjuma. Alhamdulillah
Tim JCC sudah bertemu dan Mbak Tias bersama keluarganya datang ke salah satu tim JCC yang ada di Jogja. Dan kemudian malam tadi sudah diantar ke masjid untuk bersyahadat kembali. Terus kemudian nanti akan diberikan apa itu keterangan apa sih namanya itu sertifikat syahadat, dan kemudian dibantu oleh tim untuk ke Dukcapil merubah identitasnya kan begitu. Alhamdulillah sudah tercover oleh Yayasan Jojainin Cakrawala Cemerlang di Yogyakarta. Ada lagi mau ditanya Bang Muti, karena kita naikkan teman Kristen aja, insya Allah di sini ada Ustaz Tata, ada Bang Andi, supaya ini kan kembali untuk diskusi. Jadi kita kasih ini teman Kristen aja. Bahkan 2 kalimat syahadat di Bible itu kalau mau pasti itu di Yohanes 8 nomor 17 sampai 18. Itu boleh dibaca. Di situ Yesus mengatakan bersaksi atas nama 2 orang, dia dan bapaknya. Sudah. 2 Jangan- kalimat syahadat. Jangan Kalau bahas dalam Bible Islam. dulu deh, nggak enak. Oke. Oh, kayak gitu. Iya, Cuma kalau kita bersyahadatnya ya Cukup untuk bang, kalau bersyahadat masalah syahadat cukup bang, nggak usah diulang-ulang, kan udah dijelaskan bang. Oh iya kan. Iya. Kurang jelas masih nah. Masih kurang jelas kita masih. Oh. Itu masalah. Ayo kalau udah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kurang jelas masih. Nah, kalau untuk kita meyakini Isa ya Coba anda bersyahadat dulu bang. Coba anda bersyahadat. ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kalau ada yang boleh mengatakan dar, itu ada yang dur. Nah itu. Tapi kalau kita mengatakan dur, di situ tajwidnya sering terjepit. Itu aja. Oke bang ya. Gimana Ustad? Barusan sinyalku merah, tidak kedengeran. Iya benar merah. Ya, Apa? bersyahadat itu ikrar. Bang Andi apa? Bersyahadat itu ikrar ya Pak Ustadz ya. Terus. Itu. Oke. Terus yang ditanyakan apanya? Ya saya juga nggak ngerti yang ditanyain apa. Gitu loh. Belum Jadi, keluar katanya. Tapi kalau kita pernah meyakinkan Isa, bersyahadatnya Isa, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah anna Isa rasulullah. Nah, itu kan syahadat Isa. enggak lah. Kok syahadat Isa Nah. begitu? Ah, itu ya cari aja dulu Tambah kita. ya. Kalau itu di pengalamannya kan, kalau Ibrahim gimana juga. Nah, kalau Nuh, nah kalau Adam, Muhammad, nah itu syahadatnya kita mengimani yang itu. Kalau udah bersyahadat kepada Nabi, artinya Anda sudah mengimani Nabi yang ada dalam Al-Quran. iya, Jelas kok itu aja jelas. singkatnya. Iya, emang jelas kita syahadat Nabi ya jelas. Cuma itu kan yang nabi-nabi juga itu kan Cukup ada. dulu lah bang, ini ini malah Oke, muter-muter di begini situ. ya. Bang Muti, Iya. mohon maaf. Ya, kami paham ilmu Anda memang banyak Bang, tapi mohon maaf ini tempat bukan untuk sesama Muslim, seharusnya bernarasi atau berdialog. Karena kalau tentang Islam itu kan masih banyak referensi untuk kita dapatkan data. Kalau kira-kira tidak mencukupkan apa yang dijelaskan sama Ustaz Tata, kami mohon maaf. Karena yang jelas Rom ini bukan pemuas nafsu, tetapi inti untuk sering-sering ngejak. Gitu Bang ya. Bang Muti, karena di bawah banyak yang antri mau naik, jadi saya naikkan ganti-gantian dulu Bang, izin. Nanti supaya yang lainnya kebagian gitu. Assalamualaikum Bang. Oke. Ria. Jadi intinya kalau Nafsu. syahadat itu ya Juga jadi biar ada salah paham ya. Kalau cuma syahadat ya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusannya Allah. Untuk nabi-nabi yang lain masuk ke rukunnya iman. Kita harus mengimani bahwa nabi itu yang wajib diketahui 25, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, udah gitu. Ya, ini Kak Soleha. Assalamualaikum Kak. Ada yang mau disampaikan? Tadi minta dari bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng nggak nih suaranya? Sedikit-sedikit. Tapi boleh lah, boleh. Silakan. Kecil ya? Semangat dikit lah, tambahin Ya, dikit mbak. Semangat. Belum makan mungkin. Udah. Oh iya. Udah kawin belum? Udah. Oh, udah. Oke, Anaknya lanjut. anak udah habis itu mau besanan udah. Waduh, Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. mau tanya ini Bang Handi. Saya kan 4 tahun ini sudah saya berjuang, makanya saya ikutin
lintas agama ini ya. Itu karena anak saya kan khilaf. Jadi dia intinya pokoknya 4 tahun itu anak saya murtad gitu loh. Setelah perjuangan 4 tahun ini, saya sudah ngomong juga sama Ustadz Zuma, pokoknya udah hubungin beliau juga, sudah saya minta saran gimana gitu, sambil ngikuti terus lintas agama ini. Saya nggak bosan-bosan, sehari penuh full loh, telinga saya tanpa headset. Pokoknya headset terus Masya dengerin Allah. itu. Sambil kerja pokoknya nggak pernah lepas Bang Andi. Begitu saya kerja jam 8 duduk pasang handset, sudah kemana Bang Zuma, kemana Bang Andi, kemana pokoknya saya ikutin terus. Bahkan tapping terus itu saya ikutin terus. Selama 4 tahun itu saya kehilangan Bang Andi, bener. Pak Ustadz Tahta, siapa semuanya ya, saya mau cerita. Alhamdulillah malam ini tadi anak saya kembali bersahadat gitu Bang Andi. Masya Allah. Terus kan saya selalu kirim itu Bang Andi pokoknya ilmu yang saya dapat dari Bang Zuma, dari Bang Andi, dari semuanya, pokoknya yang sesuai dengan yang dijalanin anak saya itu saya kirim selalu itu, mau dibaca pokoknya mau dibaca mau enggak saya kirim selalu gitu. 4 tahun lamanya saya berjuang gitu Bang Andi, sambil berdoa terus. Alhamdulillah malam ini tadi bersahadat di kampung, tapi kan dia awalnya di Jakarta sini Bang Andi. Di Jakarta sini dia awalnya dia tersesat itu di sini Bang Andi, dia kerja, rekan kerjanya kan non muslim gitu. Cowok cewek? Cowok, anak saya cowok. Iya. Udah lama saya bahkan udah diumumin juga sama Bang Zuma waktu itu kalau nggak salah di roomnya juga. Iya. Sama Uni Riva. Iya. Habis itu cerita tentang saya itu beliau. Habis itu ini tadi alhamdulillah banget sudah nggak mau balik lagi ke Jakarta. Kemarin Lebaran ikut saya pulang, nggak mau balik ke Jakarta, mau kerja di sana. Habis itu malam ini tadi alhamdulillah bersahadat. Yang saya mau ingin tanya ke Bang Handi, gimana saya ngurus itunya akte, soalnya saya kurang paham. Kalau saya kan di Jakarta ini Bang Handi. Tuh, tapi anak saya di Jawa Timur. Sudah KTP-nya juga sudah berubah, sudah ikut situ Bang Handi. Jawa Timur mana Mbak? Nganjuk kami ada tim kok di Nganjuk, dekat kok, bisa. Oke. Terus Nganjuk, tapi alamat aslinya alamat semula di itu mana Krian di Sidoarjo. Perbatasan Mojokerto itu, di situ rumah saya. Cuman di Nganjuk rumah neneknya, kan kita pergi ke Jakarta semua, jadi rumah yang di situ dikontrakin gitu. Nah, sekarang dia pulang ke rumah neneknya yang di Nganjuk gitu. Itu. Oke. Kalau bisa mau tanya itu. Kalau bisa Mbak, kalau ada nomornya hubungi HP saya aja. Ya, udah nanti... sudah saya catat itu di Bang Zul paling kemarin. Saya juga cerita sama Bang Zul. Pak Zul udah. Saya curhat gini tapi belum direspon. Saya curhat tentang anak saya juga, terus saya doain Bu gini-gini. Ya alhamdulillah saya naik ke Komal juga waktu itu. Ya Allah. Pak Zul adalah Amir JCC. Nanti beliau ada di Jawa Timur, Ponorogo. Kami banyak tim di sana kok. Nanti secepatnya kami bisa ketemu dengan anak ibu yang cowok itu. Mudah-mudahan tetap stay lagi di sana. Misalnya kalau kembali ke Jakarta aja. Sama saya boleh kok kalau cowok ya. Kalau cewek jangan. Masalahnya gini Bang Zul, kan dia mau dapat kerjaan yang baru ini di Bali gitu loh. Tanggal 1 dia udah mulai kerja di Bali, panggilan gitu. Di Bali di Bali juga kami ada kok. Oh gitu ya. Iya, di Bali juga ada. Terus masalah itunya kayak data-datanya gitu, kayak KTP,
Untuk sementara kami akan keluarkan dulu sertifikat mualaf untuk dia bawa. Iya itu Ya saya itu. maunya itu secepatnya Bang, soalnya ntar saya pokoknya khawatir aja setelah saya dengar cerita-cerita itu. Yang penting anak saya udah dapat akte itu. Kirim data-datanya ke Pak Jul. Nanti Pak Jul Iya. akan memberikan PDF-nya, nanti di print di sana. Oh iya, jadi Oke. KTP dia sama nggak ada itu disertakan video syahadatnya juga saya ada. Saya tadi vikol, cuman vikol bisanya soalnya saya kerja di Jakarta sama ayahnya. Nah, anak saya pulang kan, jadi syahadatnya di kampung. Saya cuman di musolanya Pak Kiai kampung deket rumah. Kalau boleh tahu Bu, apa yang ini 4 tahun loh ya, baru malam ini 4 dia tahun. syahadat. Apa yang menyebabkan anak ibu itu mau bersyahadat lagi gitu loh? Apa penyebabnya? Saya bilang gini, eh kamu udah besar, ibu nggak bisa masa kamu nggak bisa. Cuman ibu cuman percaya sama Allah. Ibu bilang gini, yang benar pasti menang, gitu. Yang benar pasti menang, nak. Ibu juga pingin. Saya waktu itu kan buta, Bang Andi. Belum tahu Kristen apa itu. Jadi saya ikutin, kirain agama semua benar. Betul. Akhirnya saya ikutin ini, alhamdulillah saya dapat ilmu, ternyata semakin jelas ya agama Islam kita, ya Allah. Benar-benar saya udah tahu bedanya. Dulu kirain sama aja gitu. Jadi saya sama anak saya bilang gini, "Nak, kalau emang sampean bener, ibu belajar eh, kitab. Kalau emang bener, saya ikut nggak apa-apa. Tapi kalau emang salah, ibu menang. Yang salah pasti hancur," saya bilang gitu. Pokoknya ibu bener, bilang gitu. Terus taunya selama Begini Bu, 4 saya tahun. potong ya, saya potong dulu. Ya. Sebelum dia berangkat ke Bali, sebenarnya ke kantor urusan agama yang ada di sana minta keterangan dulu satu. Kemudian ke Dukcapil bermohon, ya udah bisa pergi. Yang penting ada keterangan yang dibawa. Itu sih. Capil setempat yang Sidoarjo ya. Iya, Sidoarjo. Kalau mengalami kesulitan, kami ada di Sidoarjo tim juga. Iya. Ya. Gitu ya. Al- Jadi nanti al- bawa persyaratan itu aja ya, KTP Iya. sama. Nanti koordinasi sama Pak Jul yang ngajarin nanti. Lewat WA aja, Pak. Iya. Oke. Masalahnya belum direspon, saya tadi udah. Nanti saya beritahu sama beliau. Iya, Nanti saya iya. telepon. Beliau lagi sibuk, lagi ada di Ponorogo itu, di Oh. alun-alun lagi ada aktivitas. Ustadz Tata, Ustadz Tata, assalamualaikum Ustadz. Bang, Nggak, mau satu lagi saya mau Iya. tanya sama Ustadz Tata ini. Hmm. Ini bagian Ustadz Tata. Assalamualaikum Ustadz Tata. Ustadz, kemute. Jauh dari. Ada. Waalaikumsalam. Mau tanya Kenapa? Pak Ustadz, ini kan saya bulan besar ini insya Allah ada niatan itu apa namanya menyembelih Yesus nyembelih Salah ngomong. nyembelih Jangan. Nggak boleh bercanda. Astagfirullah, nyembelih itu apa namanya hewan kurban gitu. Tapi saya atas namakan almarhum bapak saya. Sedangkan saya sendiri belum. Itu gimana Ustadz? Ya, kita pakai 4 madhab ya, di antara 3 itu boleh. Jadi korban untuk orang tua yang sudah meninggal, bahkan urunan boleh. Punya anak 5, kambingnya 5 juta misalnya. Ayo urunan 1 jutaan, boleh. Diniatkan untuk orang tua, itu ya. Kalau yang untuk saya yang itu kan belum Gitu gitu. ya. Jadi didahulukan yang gimana? Ya, intinya kalau mau ke orang tua, korban, diniatkan untuk orang tua itu boleh gitu loh. Oh iya. Kan kenapa kok boleh? Tidak usah apakah saya atau orang tua. Kurban itu sunnah. Jangankan sampai korban dirinya, untuk dirinya atau untuk orang tua. Tidak korban pun tidak masalah. Wong hukumnya sunnah. Iya. Itu kira-kira Bu.
Ustadz, tolong didoain dong tuh. Anaknya ini 4 tahun loh baru kembali malam ini syahadat, Ya, Pak Ustadz. iya, Apa minta sih, doanya Ustaz. apa keuntungan orang yang bersyahadat malam ini? Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Kalau secara umum ya orang kalau anaknya ibu ini karena sudah pernah Islam, maka bertobatlah karena sudah melakukan dosa yang terbesar. Dosa besar itu urutan pertama adalah musyrik. Lalu dosa-dosa yang lain. Apa dosa besar itu? Selain musyrik, kalau musyrik kan urutan pertama nih. Dosa besar itu adalah dosa yang mana Allah menyebutkan dengan hukumannya. Misalnya orang zina dirajam, orang membunuh dibunuh, orang mencuri 1 nisab dipotong tangannya. Jadi bentuk dosanya ada, hukumannya ada. Itu dosa besar. Kalau minum homer dicambuk 80 kali. Nah, karena ibu pernah melakukan dosa yang terbesar, yaitu menyekutukan Allah, maka tobat nasuha nanti. Kalau secara umum ada orang non muslim kafir masuk Islam. Nah, ini yang hebat. Kenapa? Kuliladzina kafaru yang tahu yufarahu makot salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir lah ya. Kalau mereka berhenti dari kekafiran, yufarahu makot salaf. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, sekarang yang penting berbahagialah ibu karena anaknya dikembalikan lagi. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Nah, dan ingat ini terakhir. Terakhir, jangan dianggap remeh ilmu kristologi itu, debater-debater ini. Kadang-kadang ada orang mengatakan, ngapain kalian debat? Wong Quran aja belum menguasai, udah debat dengan orang lain. Nah, ini salah. Karena apa? Justru banyak orang mendengarkan perdebatan sehingga keraguan itu tidak ada. Mungkin dulu orang itu tidak peduli ke agamanya. Tiba-tiba gampang murtad dia. Tapi orang yang sering ikut debat, nonton, semakin kuat imannya. Oh, alhamdulillah agama saya ini benar. Saya tidak mau masuk ke sana. Wah, buktinya Bang Handi, Bang Juma, Al Hidayah kalau debat, beliau ini luar biasa membongkar kekeliruan mereka. Gitu. Jadi kadang-kadang gini lagi, belum paham Islam udah debat. Islam dulu diperkuat. Loh, kalau tidak ada dunia kayak gini, lalu siapa yang mau menangkis ya atau meluruskan? Nanti banyak pemurtadan akhirnya. Karena pemurtadan itu kadang-kadang keagamanya tidak kuat, ketika disodorkan agama lain tertarik dia. Andai kan dia nonton dunia perdebatan, minimal, anda, saya tidak mau masuk kamu, wadah, saya nonton Bang Juma, Bang Handi, saya tahu siapa yang kamu sembah, kan gitu. Betul. Jadi jangan diremehkan dunia ilmu diskusi ini, lintas agama. Banyak orang yang dapat hidayah itu. Ya, gitu. Nah, makanya enggak usah doa, udah. Doa saya itu doa bersama dengan satu Fatihah. Mudah-mudahan anaknya ibu dan kita semua istiqomah dalam iman dan Islam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah ya. Iya kan Abu Dua ya kan. Amin. Oke. Amin ya Allah. Mudah-mudahan anak ibu di Nganjuk nonton di YouTube ya. Mudah-mudahan dia buka YouTube nonton malam ini. Boleh disebutin namanya, Bu? Ini agaknya itu Bang masih jangan dulu. ada terancam gitu kayak soalnya perempuannya itu suku itu suku keras kayaknya belum terima, cuman dia kan pulang ke Nganjuk juga diam-diam gitu. Maksudnya istrinya? Bukan, masih pacaran tapi menguasai banget gitu sampai sama saya aja udah hilang intinya gitu. Kasih nomor saya, Bu. Anak ibu ya, kasih nomor aku. Iya Bang. Iya. Kita punya kantor pengacara kita ada di Nganjuk, ada di Sidoarjo, Ponorogo, ada semua. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum hubungi kami.
Iya Bang, nanti saya itulah. Nggak ada pengancaman kayak gitu. Oh, itu ada itu di Bang Zuma itu saya kirim voice recorder itunya anak saya mau dibunuh, Bang. Dilaporin polisi aja kalau ada rekamannya. Iya, ada rekamannya, ada di Bang Zuma, pernah saya kirimin. Pokoknya terancam. Ya udah, nanti kita omongan agak serius di WA ya Bu ya. Kan ini area terbuka soalnya. Oke. Iya, iya. Oke, masih ada Bu? Ya udah itu aja Bang Handi, Ustadz Tahta, Bang Al Hidayah, Ya, siap. Bunda Nora. Terima kasih banyak, Bang Denny juga, makasih banyak ya. Rasanya udah plong rasanya ini hati ya Masya Allah. Masya Allah. Selain saya dapat ilmu juga, saya tahu juga tentang bedanya Islam apa namanya, di luar Islam itu apa. Alhamdulillah saya udah semakin 1000% yakin. Dulu yang menganggap agama itu semua sama, ternyata alhamdulillah lewat Bang Zuma, guru-guru semua di TikTok, mulai mulai di YouTube sampai TikTok sini, saya alhamdulillah itu udah saya bisa sampaikan ke anak saya, ke adiknya, ke keluarga saya tentang bahwa ajaran itu tetap satu dari mulai manusia pertama sampai akhir satu. Ada yang nanya Bu, ini ya, Ibu Soleha ini keluarga Muslim, anaknya aja yang ke Jakarta kena pengaruh Jakarta dengan pergaulan. Itu ya Bu ya, kira-kira intinya gitu ya. Iya, iya Itu. betul. Tapi alhamdulillah malam ini sudah kembali. Alhamdulillah. Semoga saja taubat nasuha seperti pesan tadi Ustaz Tahta kan gitu. Amin. Menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Amin. Amin. Makasih ya Bu. Ya udah gitu Ya, aja. terima kasih, Bu. Ya semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kuatkan hatimu ya, Dek Soleha. Sabar ya. Insya Allah nggih. Oke. Ini Denny juga yang udah lama, Kak. Tidak lama dia. Tidak lama mengikut Paulus maksudnya. Jangan. Bro Denny nyaman gak sih menjadi Kristen Bro Denny? Hatiku selalu dipenuhi oleh kedamaian dan cinta kasih yang berlebihan. Itu yang aku rasakan. Iya, iya, iya. Cinta kasih yang berlebihan ya. Izin saya nanya, kata nih Iya, baru makanya timbul. karena aku memiliki cinta kasih yang berlebihan yang dapat dari Tuhan, aku pengen membagikan kepada siapapun, kepada semua manusia. Makanya aku cinta Muslim semuanya juga dengan sepenuh hati, gitu loh. Yang teman-teman Kristen di bawah, ini dong permintaan dong. Tapi begini Bro Denny, Yang minta kita, sama Muslim ini. kita Kasihan hidup- yang Muslim dulu. Bro Bang Denny Handi, kita itu saya mau hidup. tanya satu aja. Ya silakan. Monggo Bu. Itu bagaimana hukumnya itu Ustadz? Kita ke murtad, masuk mualaf. Itu memang masih dikatakan mualaf ya, Kristen memang ke muslimnya. Iya, intinya mualaf itu kan diluluhkan hatinya. Pertama imannya tipis, bahkan tidak beriman. Akhirnya dilembutkan hatinya kembali kepada fitrahnya, gitu. Ya tetaplah, walaupun asalnya memang non Muslim, tapi dengan arti mualaf telah dilembutkan hatinya, berarti dia menemukan kebenaran lagi. Makanya murtad itu mundur. Kenapa orang kafir ketika masuk Islam dikatakan mualaf? Mualaf kembali, murtad mundur. Kayak undur-undur dong Pak Ustadz.
Nah, Iya, baru Islam lagi itu memang dosa tuh, itu terhapus juga lagi seperti lahir baru lagi. ya makanya bedanya. Kalau murtad itu yang pernah Islam itu, ya tobatnya itu harus betul-betul tobat. Ibaratkan orang tahu zina itu haram tapi dilakukan, berarti dia harus benar-benar tobat. Beda dengan yang non muslim dari lahir. Ketika umur 60 tahun kok dia masuk Islam, maka yughfar lahum ma qad salaf dalam Al-Qur'an. Semua dosa-dosanya 60 tahun kosong. Dia kembali seperti kertas yang putih, kosong, tidak punya dosa sama sekali. Gitu bedanya ya, antara mu'alaf yang dari lahir atau dia pernah murtad. Nah, itu. Bedanya di situ. Tapi yang sangat berharga, keluarganya ibu tadi itu, seorang ibu pasti bahagia banget lah. Makanya kalau ada orang yang mu'alaf masih punya keluarga yang belum dapat hidayah, ya dan nonton Al-Hidayah. Enggak, maksudnya apa? Berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibuku atau bapakku sebagaimana saya dapat hidayah, ya Allah, agar kami bisa bersama-sama lagi di dunia dan akhirat. Itu usahanya doa, gitu, mendoakan. Atau supaya dapat hidayah nonton Al-Hidayah kan gitu. Cuman batuk lah. Kalau di sini Ustadz lebih banyak fokus ke Kak Nura. Kalau di sini nggak nuntun saya. Kalau di sini, apalagi yang di bawah itu coba Kak Nura nggak ada Al-Hidayah di bawah. Fokusnya ke Kak Nura aja sama Bang Andi. Kayaknya cocok. Tapi Bang Andi sekarang sudah bukan zaman COVID. Itu emasnya kok udah lepas-lepas ya? Itu udah terlanjur basah. Udah cinta melekat. Aduh, Bang Denny ini di atas Ya mau udah, ditanya basah segan pula Bang Denny ini. Enggak gini nih, aku ke Pak Denny bentar ya. Nah, silakan. Pak Denny, memang itu kan tadi udah dijelaskan ya bahwa semua manusia itu memang nalurinya itu harus berbuat baik. Manusia itu kodratnya itu ada rasa penyayang. Manusia kodratnya itu harus saling mengasihi. Tanpa agama loh itu ya. Ateis juga begitu Pak. Ateis itu orangnya penyayang, penyabar, murah memberi, dan tidak mau berantem dan tidak mau ribut. Itu manusiawi banget itu Pak. Tapi cuma tidak sebatas itu aja. Nah, kita harus mengimplementasikan hidup ini sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta, karena kita ini makhluk ciptaan. Kita berterima kasih Pak. Kita sudah diberi tangan gratis, mulut gratis, gitu ya, kepala gratis, isinya untuk berpikir gitu. Nah, kepada siapa kita harus bersyukur? Katanya itu intinya ya Pak ya. Kepada siapa kita harus berterima kasih? Teman aja membelikan kita mobil Jaguar misalnya, Alphard, kita berterima kasih. Sedangkan anggota badan kita, napas kita, begitu sempurna ciptaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kenapa kita nggak mau berterima kasih? Ya, alangkah anehnya Pak Denny gitu ya. Saya yang ngasih kepada Anda hadiah mobil Alphard misalnya, Anda berterima kasih kepada Al-Hidayah. Itu kan salah alamat terima kasihnya. Begitu juga, udah jelas yang menciptakan alam semesta dan manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Anda berterima kasihnya kepada anak orang yang namanya Bunda Maria. Salah alamat terima kasihnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan kembali. Jangan sampai berterima kasih Anda itu salah alamat. Jadi nggak boleh angkuh, nggak boleh sombong. Mari kita buka pintu hati kita. Kira-kira begitu Pak Denil. Semoga mengerti. Ini bahasa singkat saja. Gitu Pak Denny. Betul sekali apa yang kamu bilang. Memang begitu adanya kok. Memang kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Memang kita harus bersyukur kepada Tuhan dan mengikuti ajaran-ajarannya.
Jangan sampai kita itu orang baik tetapi salah menyembah Tuhan, nanti itu kan juga repot juga, nggak masuk surga juga gitu menurutku ya. Ya. Iman dan perbuatan itu harus sejalan, selaras. Selain perbuatanmu yang baik, hatimu yang bersih, hatimu yang jernih, hatimu yang suci, tapi kamu juga harus menyembah Tuhan yang benar. Oke. Kalau menyembah Tuhan yang salah, jadi salah juga. Oke, saya tanya ke Ustadz Tata ya, ini topik menarik nih. Ustadz, apakah kita bersyukur kepada Sang Pencipta itu ada tuntunan yang harus kita, caranya bersyukur seperti apa? Mulai dari wajib sampai sunnahnya Pak Ustadz. Gimana cara menerangkannya Pak Ustadz? Iya, syukur dalam Islam itu memang kalau alhamdulillah itu kan bersyukur juga. Ya, tapi yang benar itu diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan pekerjaan. Tanda-tandanya orang bersyukur bukan hanya alhamdulillah, tapi juga taat kepada Allah. Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya gitu. Dan ingat, benar kata Bang Handi, orang mencari kedamaian, ketenangan itu bukan hanya Islam. Karena Allah itu Maha Pengasih. Di dunia ini semua manusia itu diberi hati nurani. Bahkan biksu itu bukan Islam dia. Tapi luar biasa kan bagaimana ketenangannya menurut dia. Jadi kalau Pak Denny mengatakan saya dalam Kristen tenang, ya semua manusia ya tenang. Asalkan tidak melakukan hal-hal yang tidak mencuri misalnya. Tapi tetap ukuran akhirat itu bukan masalah saya baik atau saya ini tenang, bukan itu. Ukuran di akhirat itu siapa yang mentuhankan Tuhan yang benar. Makanya tadi saya kasih ayat. Semua para nabi itu diperintah untuk mengenalkan Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Pasti ya memberi tempat di surga. Syaratnya harus mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Semua para nabi mau pakai kitab apapun pasti mengenalkan Tuhan yang benar. Nah, karena itu intinya kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Walaupun saya pakai Bibeli sama. 3 ayat saya menemukan. Hidup yang kekal di surga itu mentuhankan Allah. Dan tidak ada. Hidup yang kekal di surga itu mengakui Yesus sebagai Tuhan itu tidak ada. Sudah saya acak-acak itu Bibel ini. Nggak ada. Gitu. Jadi percuma, baik, tenang, tapi mentuhankan Tuhan yang tidak benar. Gitu. Lanjut. Iya Pak Denny, artinya apa? Jangan sampai saya yang memberikan sesuatu, Anda berterima kasih kepada orang lain. Terus Anda diberikan wajah yang ganteng, begitu sempurna, lubang hidung 2 untuk bernapas, ada mulut untuk makan, tangan untuk bekerja. Dia menciptakan itu, kita sepakat ada, tapi Anda bersyukurnya kepada bukan yang menciptakan itu. Nah ini yang perlu diintrospeksi lebih mendalam. Saya nggak mempengaruhi Anda untuk pindah agama, tapi mari introspeksi diri. Bahwa bener nggak sih yang Anda tuhankan itu adalah yang menciptakan Anda. Jangan sampai salah alamat. Kira-kira begitu Pak Denny. Ini ada agak berisik dikit nih si Jidan nih. Silakan Pak Denny. Iya, setuju ya, betul. Memang seperti itu adanya. Kita jangan sampai menyembah Tuhan yang salah, nanti repot, nanti kita bisa masuk ke neraka. Soalnya cuma ada 2 ya, Tuhan yang pencipta alam semesta, dan juga ada Tuhan-Tuhanan yang dituhankan oleh manusia. Nah itu yang harus kita hati-hati. Tapi kalau aku, imanku udah kuat sekali, soalnya aku sudah punya pengalaman pribadi sama Tuhan ya, jadi lain lagi. Oke. Kalau ini kita dulu nih, Bang Jidan. Selamat pagi Bang. Selamat pagi juga. Bang Jidan ini Kristen ke Islam Bang? Muslim saya. Oh iya. Muslim ya. Masya Allah. Ustadz, apakah Nabi Isa alaihissalam itu waktu selama hidupnya memperkenalkan Tuhan yang mengutus dia atau mengklaim dirinya setara dengan yang mengutus dia? Bagaimana Pak Ustadz para nabi itu, terutama Nabi Isa alaihissalam? Iya, ad-Zukhruf itu ya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Kata Nabi Isa. Sesungguhnya Allah itu
Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu. Jadi banyaklah dalam ayat Al-Quran dia hanya mengenalkan Tuhan yang benar, tauhid. Gitu. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sembahlah dia, kata Nabi Isa. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, gitu. Terus dirinya sendiri siapa? Wa rasulan ila bani Israel. Utusannya Allah untuk Israel. Apa tugasnya? Menyampaikan ajaran kepada umatnya. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jelas ya. Lanjut. Ya. Kira-kira begitu Pak Denny, di kitab Anda juga itu Yesus berkata aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel gitu lah. Pak Denny, kira-kira kenapa sih terlalu mendalam ini Pak Denny? Ada apa sih terlalu mendalam? Ada semacam ini ya, ada semacam pengalaman pribadi yang agak sakral banget gitu Pak Denny? Seperti apa sih? Atau ada Iya, betul mimpi apa sekali. gitu? Enggak, saya pernah dipanggil Tuhan waktu umur 17 tahun 88. Tahun 88 aku pernah dipanggil Tuhan, jadi Maksudnya? jadi aku udah pengalaman Gimana pribadi, manggilnya? udah mendalam. Coba Ustaz. Kenapa? Telepon. Tuhan Caranya manggilnya. Cara memanggilnya Pak Denny maksudnya? Oh ya ya, waktu itu aku meditasi, Oh. terus meditasi berdoa, terus tiba-tiba aku ada berdiri di sebuah kota. Rohku itu udah pergi dari dunia ini, terus aku ada di sebuah kota. Kota itu terbuat dari emas murni segala macam. Aku lihat jalan-jalan di kota itu sendirian ya, nggak ada orang-orang, nggak ada manusia, nggak ada binatang, juga nggak ada malaikat. Terus sampai situ aku bisa setelah jalan-jalan menikmati keindahan kota itu, aku terus kayaknya ada di pinggir kota itu, terus aku lihat ada tangga tinggi sekali ke atas gitu, ke langit. Udah gitu kan aku jadi penasaran, tuh kok ada tangga ya ke langit ya, ini ada apa? Aku bisa nggak sampai ke atas itu? Berapa tahun ini aku sampai di ujung tangga itu? Soalnya tinggi sekali tangga itu, jadi aku pikir berapa tahun aku sampai di ujung situ. Oke. Pak Tapi Denny, kan aku penasaran. Pak Denny, Anda meditasi itu dalam keadaan tertidur apa terjaga? Terjaga, dalam keadaan terjaga. Terjaga ya. Dalam keadaan terjaga, iya. Terus kira-kira yang mendatangi Anda itu satu sosok yang nyata apa cuman semacam Aku cuma melihat sinar sinar. dari sebuah tahta, keluar dari sebuah tahta. Jadi tadi ceritanya kan aku menaiki tangga itu toh, aku kan penasaran. Aku menaiki tangga itu, tiba-tiba dalam waktu sekejap itu aku udah ada di ujung tangga itu. Aku tahu berdiri di sebelah sebuah tahta putih. Sebuah tahta putih di sebelah kirinya, kira-kira jaraknya setengah meter. Nah dari situ, waktu aku maju ke depan mau lihat tahta itu lebih dekat lagi, tiba-tiba keluar cahaya. Lihat tahta. Terus keluar cahaya terang benderang dari tahta itu. Setelah itu aku kembali lagi ke dunia ini lagi. Oke. Itu aja. Kesimpulan Anda, cahaya itu siapa? Kesimpulan Anda waktu itu? Itu Tuhan. Ya, Itu Tuhan. Soalnya rohku sekarang dikasih tahu itu memang itu Tuhan itu. Jadi aku udah tahu gitu. Ya, maksudnya sosok Tuhan yang Yesus itu maksudnya. Aku nggak berani bilang Yesus atau Bapa, aku nggak bisa bilang. Tapi yang aku lihat itu cuma cahaya. Jadi ya kalau orang Indonesia bilang Allah itu. Ya Tuhan itu. Baik. Saya ke Ustaz Tata. Oke, Ustaz. Kalau hal kayak begini gimana Pak Ustaz? Menerangkannya silakan. Jadi untuk saudara-saudaraku semuanya, mencari kebenaran itu jangan lewat meditasi apapun jangan, tapi mempelajari ajarannya. Misalnya saya ingin tentang mengenal Islam. Tentu saja Islam itu punya panutan, yaitu Rasulullah. Nanti Rasulullah itu Tuhan menurut Nabi Muhammad siapa? Terus Nabi Muhammad itu tugasnya apa? Siapa dirinya? Nanti akan tahu. Lalu imani semua itu. Tapi kalau kita beriman, misalnya ada orang mau pindah ke Kristen, pelajari. Alkitab itu siapa itu Yesus? Pelajari semuanya. Baru ikutin semuanya itu. Kalau lewat meditasi bahaya. Bahayanya gini, sekarang saya meditasi. Bertemu dengan orang yang sosok seperti Nabi Isa misalnya.
Oh, berarti dia Tuhan. Tiba-tiba saya meditasi lagi. Ya, masuk Kristen dapat 5 tahun meditasi lagi. Ternyata yang datang ke saya tidak ada rambutnya sama sekali. Biksu. Oh, berarti dewa yang benar Tuhan itu. Gitu. Terombang-ambing kita itu. Setiap meditasi pindah-pindah yang datang. Nah, ini tidak cocok. Ya, sama dengan orang pindah agama gara-gara mimpi. Mimpi bertemu Nabi Isa misalnya. Terus suatu saat dia mimpi bertemu Rasulullah. Apakah dia masuk Islam lagi? Jadi tidak bisa lewat itu. Yang benar itu harus melalui kitab suci. Gitu. Kalau sudah kitab suci diimani, nah ini yang benar. Gitu ya. Nah, apalagi Tuhan itu tidak mau. Kalau Pak Denny dipanggil Tuhan, pakai suara atau melihat, ini tidak cocok dengan Bible. Karena kata Yesus itu, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Tuhan Signalnya Ustaz Hatta. Iya. ini sinyal saya ini bermasalah ini. Ada Betul Ustaz.